Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Bali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada Pengadilan Agama Bangli untuk membuat video tutorial tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama Bangli. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memberi kepahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Bangli, tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama Bangli. Pembuatan video ini juga untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bangli. Visi Pengadilan Agama Bangli terwujudnya Pengadilan Agama Bangli yang agung. Untuk terwujudnya Pengadilan Agama Bangli yang agung, maka perlu ditetapkan misi Pengadilan Agama Bangli, diantaranya mewujudkan peradilan yang sederhana, tepat, biaya ringan, dan transparansi, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien. Demikian pembuatan video ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja informasi. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon yang belum membawa persyaratan datang ke meja informasi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkara di pengadilan, di antaranya: 1. Syarat pengajuan cerai gugat atau cerai talak. 2. Syarat isbat nikah. 3. Syarat permohonan dispensasi nikah. 4. Syarat pembatalan nikah. 5. Syarat permohonan wali adol. 6. Syarat gugat hak asuh anak. 7. Syarat pengangkatan anak. 8. Syarat permohonan izin poligami. 9. Syarat gugatan harta bersama. 10. Syarat perkara kewarisan. Dan 11. Syarat perkara ekonomi syariah dan perkara lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon diminta oleh petugas informasi mengisi form permintaan informasi sehingga petugas dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Kemudian, petugas informasi memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang diminta tersebut. Apabila masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon tersebut telah membawa persyaratan, petugas informasi akan mengecek kelengkapan persyaratan tersebut untuk mengantarkan untuk mendaftar ke meja 1. Meja 1. Calon pihak perkara, pemohon atau penggugat datang ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dengan membawa surat gugatan dan persyaratan lengkap sesuai yang diinformasikan petugas meja informasi. Petugas meja 1
akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon pihak perkara, penggugat atau pemohon. Apabila syarat lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara dan membuatkan skup rangkap 4. Kemudian, calon pihak perkara, penggugat atau pemohon akan pergi ke bank untuk melakukan pembayaran panjar perkara. Setelah itu, calon pihak perkara, penggugat atau pemohon kembali ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dan menyerahkan seluruh persyaratan termasuk surat gugatan atau permohonan dalam rangkap 8 beserta slip setoran cap lunas kepada petugas meja 1. Petugas meja 1 kembali memeriksa kelengkapan berkas. Bila telah lengkap, maka perkara akan didaftarkan ke dalam SIPP dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama dan mendapatkan nomor perkara. Petugas meja 1 akan mengembalikan slip penyetoran cap lunas dari bank dan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk menuju kasir. Kasir. Pihak perkara, penggugat atau pemohon datang ke petugas kasir membawa slip setoran cap lunas dari bank. Petugas kasir akan mengambil slip setoran tergugat dan memberi nomor perkara serta membukukan ke dalam buku jurnal perkara. Kemudian menyerahkan skum kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon dan mempersilahkan pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk menunggu panggilan sidang di rumah. Ruang tunggu. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke Pengadilan Agama Bangli setelah menerima surat panggilan dari jurusita pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon mendaftar di pos satpam untuk mendapat nomor urut sidang pada hari tersebut. Kemudian menunggu dimulainya pelaksanaan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan oleh pengadilan. Persidangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Persidangan Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pertama. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon memasuki ruang sidang setelah nomor perkara dipanggil dan dipersilahkan. Majelis Hakim memberikan waktu yang maksimal pada penggugat dan tergugat selama 30 hari. Untuk itu, pada penggugat dan tergugat untuk menghubungi mediator yang telah dipilih. Mediasi. Mediasi dilakukan sebagai salah satu upaya perdamaian setelah menerima berkas dari panitera pendamping. Petugas mediasi akan membuat penetapan mediasi dan menyerahkannya kepada mediator dari BP4 atau hakim pengadilan atau non-hakim yang mempunyai sertifikat mediasi. Mediator akan memulai proses mediasi apabila kedua belah pihak, penggugat atau tergugat atau kuasa hukum yang mewakilinya hadir. Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara. Sidang kedua atau duduk perkara putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan atau gugatan. Setelah sidang putusan dilaksanakan,
penggugat atau pemohon membawa surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dari majelis hakim untuk diserahkan kepada kasir. Petugas kasir akan mengecek pada buku jurnal keuangan SIPP apakah masih menyisakan panjar biaya atau tidak. Apabila masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka akan langsung dikembalikan kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon. Pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta oleh kasir untuk membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. Pengambilan akta cerai dan salinan putusan. Untuk proses pengambilan salinan putusan atau akta cerai, pihak perkara, penggugat atau pemohon datang dengan membawa identitas diri seperti KTP atau SIM dan memberitahukan nomor perkaranya kepada petugas. Petugas akan mencari akta cerai dan salinan putusan yang dimaksud pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta membayar salinan putusan sebesar Rp300 per lembar. Setelah membayar, petugas akan memberikan salinan putusan dan akta cerai yang sesuai, yaitu pihak mantan istri menerima akta cerai berwarna merah, sedangkan pihak mantan suami menerima akta cerai berwarna kuning.